Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mas hari ini? Alhamdulillah baik, Gusti. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sekecil sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mas sudah hadir hari ini. Sebelum kita memulai atau dengan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Tapi sebelum itu kita minum dulu biar terlihat lebih santai. Ya, terima kasih. Biar tidak jenengan deg-degan juga. Biar tidak deg-deg dengan mau apa. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kita yang tadi saya sampaikan sebelum kita coaching, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui. Yang pertama, dari Pak Mas sendiri yang ingin dikembangkan itu potensi yang seperti apa atau yang bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya yang saya kembangkan itu, saya ingin menjadi coach Bu ya, yang present gitu ya, yang mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik bagi coaching ya, bagi yang saya latih dan saya bimbing dan lain. Nah, saya itu selama ini kadang mendengarkan itu tidak 100% hadir. Dalam arti kadang ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh coach itu saya tidak bisa menangkap atau mungkin saya miss gitu ya, karena saya belum konsentrasi. Maka saya ingin belajar menjadi pendengar yang baik agar saya bisa menangkap maksud daripada coach dan kemudian bisa memahaminya. Seperti itu, jadi ingin mendengar yang baik ya. Untuk yang kedua, di bagian mana dari Pak Mas nanti yang ingin saya amati? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya itu ingin diamati bagian ketika saya itu menggali informasi Bu, atau mengidentifikasi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Ketika saya menggali itu, apakah saya sudah cukup dalam ketika menggali? Apakah mungkin saya masih kurang, ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya saya seharusnya tanyakan, tapi ternyata saya lupa atau tidak menanyakannya, maka nanti mungkin Bu Christine bisa mengoreksi saya di situ. Seperti itu. Jadi di sini di bagian yang menggali informasi, penggalian informasi dari kunci, ya, dari kunci. Nah, yang selanjutnya, bagaimana penilaian Pak Mas sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Baik, terima kasih Bu. Jadi saya tuh menilai ya, saya tuh ingin menjadi pendengar yang baik pertama. Kemudian ketika sudah menjadi pendengar yang baik, saya tuh ingin memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach. Setelah kita berdiskusi tentang permasalahan tersebut, saya ingin mencari solusi Bu ya dari permasalahan tersebut. Kira-kira apa sih solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach agar coach juga bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bisa menjadi pribadi yang berbeda. Oke. Untuk ini yang terakhir yang pertanyaan sebelum masuk ke coaching, apa harapan dari Pak Mas dari Pak Mas sendiri tentang observasi yang akan kita lakukan? Oke, saya berharap ya setelah ini saya menjadi lebih baik lagi dalam menjadi coach. Saya bisa menjadi mendengar atau present yang baik untuk coach. Saya bisa memahami permasalahannya coach yang disampaikan. Kemudian saya dan coach berdiskusi tentang solusi yang akan kita lakukan. Jadi saya di sini tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengatakan coach untuk menyelesaikan masalahnya, untuk mencari ide dari permasalahan yang dihadapi, untuk mencari solusinya. Jadi saya berharap kegiatan kita ini bisa bermanfaat baik untuk saya, maupun coach. Oke. Terima kasih Pak Mas. Baik, setelah ini saya tunggu untuk jenengan coaching jenengan. Monggo sebagai coach nanti bisa langsung menemui atau nanti ada koordinasi lebih lanjut lagi pada siang hari ini. Terima kasih Pak Mas. Waalaikumsalam Pak Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sejauh ini baik meskipun semalam flu. Sekarang masih ada sisa, mohon maaf nanti kalau ada satu lagi sedikit. Ya benar. Ini kemudian kelihatannya kok selain itu ada masalah lain ya, ada yang dipikirkan, mungkin ada yang kira-kira bisa saya bantu untuk menjelaskan apa yang dikatakan.
wajah saya seperti ini sudah lebih bagus daripada kemarin Pak ya, karena kemarin itu harus piramidi segala hal yang tidak terencana itu saya mesti maafin. Seperti contoh kemarin saya dihubungi wali murid untuk mengantarkan mendampingi anak-anak saya mendapatkan ini piala. Ya, piala ini sebenarnya dari MMI ya, Museum Musik Indonesia, tapi penyerahannya diberikan di kantor ini dinas. Nah, sedangkan saya sudah punya rencana yang lain, begitu ditelepon saya harus menghubungi ini kepala sekolah, ternyata saya harus pakai baju ini. Begitu kemarin saya ke sekolah saya salah kostum, karena pada saat kemarin itu harusnya pakai pemkot ya, kembali lagi ke sekolah ngebut sampai di dinas, sedangkan sudah apel pagi sudah mulai, pembawa acara sudah mulai, jadi saya kok selalu begini gitu loh. Jadi memang saya tipe orang yang melakukan sesuatu itu harus ada perencanaan. Saya mau memberikan uang saku ke anak saya itu saya rencanakan 1 minggu sebelumnya, sudah terencana ini uang saku ini, begitu langsung gini. Saya nggak suka. Ya. Karena memang orang itu sudah terbiasa dengan mereka rapi, ketika ada hal yang mendesak itu kadang memang seperti itu. Iya. Kemudian sebenarnya apa yang dirasakan ketika tersebut terjadi ya? Pasti kan ini bukan pertama kalinya. Mungkin sebelumnya sering merasakan ada kegiatan yang mendadak, kemudian yang insidental, juga mungkin harus berubah rencana awal. Apa sebenarnya yang dirasakan? Ya, yang dirasakan tentunya awalnya pasti jantung berdetak, panik jelas, tapi 1 menit kemudian dalam hati langsung ingat pada yang di atas, Ivan, terus berpikir jernih supaya ini mana di antara A, B, C, mana yang harus kita prioritaskan. Nah, prioritas itu yang saya kerjakan sebelumnya. Tapi misalkan saya prioritaskan yang pilihan C, tapi saya masih tetap kepikiran dengan ini yang A dan B. Kenapa? Karena itu sudah rencana gitu loh Pak. Ya. Nah, tadi dia sudah mengutarakan salah satu solusi itu. Ketika harusnya melakukan rencana A, tapi ternyata ada perubahan, maka mungkin ada rencana yang harus dilakukan. Sementara rencana yang tadi belum dilaksanakan, mungkin bisa dilaksanakan setelah ini, tapi masih kepikiran. Iya. Itu pasti. Seberapa hal tersebut membebani bagian? Kalau dalam ini misalkan yang di luar rencana itu masuk dalam hari itu, sedangkan hari itu saya sudah punya plan 3, berarti kan ada 1 lagi, jadi ada 4 plan ya. 4 plan ini harus, insya Allah ya saya berusaha untuk melaksanakannya gitu. Pasti ada yang dikorbankan dan pasti ada yang nomor 1 kan. Ini yang di nomor 1 kan ini pasti yang urgent. Yang dikorbankan dari awal 3 ini pasti ada 1 paling enggak. 1 ini dari target yang tidak maksimal. Nah ini yang kadang membuat kok begini terus kok. Tapi memang dari hal-hal yang mendesak inilah kita yang harus ini belajar, berlatih untuk berpikir cepat ya. Bagaimana cara mengambil tindakan pro. Nah ini kadang saya yang masih harus belajar karena saya masih ngebut ke sana kemari. Nah itu yang nggak suka saya. Sebenarnya itu paling nggak saya suka. Tapi kenapa selalu ya memang Tuhan kadang memberikan cobaan pada seseorang itu tidak sama ya. Katanya sesuai kemampuan. Nah ini saya sebenarnya sudah berkali-kali hal seperti ini dan saya itu merasa kurang mampu. Jadi udah sekali tadi mengutarakan solusi lagi ya. Ternyata harus kita berpikir cepat. Tidak mandiri. Tapi bagian pernah nggak ketika menghadapi situasi seperti ini kemudian berdiskusi dengan teman sejawat mungkin untuk tugas atau mungkin untuk mengutarakan sesuatu yang tidak seharusnya seperti ini atau bagaimana? Terkadang kalau itu memang bisa saya bagi, makanya saya tadi ketika ada thread baru dari 3 plan tadi tambahan 1, saya berpikir mana yang saya dulukan yang harus saya kerjakan. Ketika sudah 1 muncul yang harus saya kerjakan, nah tinggal 3 ini, mana ini yang bisa di cover oleh teman saya. Kalau toh ada teman yang mau membantu, alhamdulillah, misalkan dari 100% A itu tadi ya Pak, 100% dibantu teman, 30% kita sudah senang ya, karena sudah agak meringankan beban saya secara pribadi. Iya. Bagian itu sudah jelas sekali ya. Jadi ketika bagian merencanakan aksi nyata untuk melakukan memecahkan masalah ini, yaitu dengan berbicara dengan teman, mungkin juga dengan kepala sekolah yang menugasi juga bisa. Ketika mungkin suatu saat ada kejadian yang sama, kira-kira sebelum atau untuk mengantisipasi hal yang ini terulang lagi, nah seperti soal dia tadi sampai
sampaikan, mungkin ada komunikasi yang ingin dia sampaikan kepada teman sejawat atau kepada atasan yang bisa mengurusi kemudian kira-kira ada apa tidak Bu? Atau mungkin kira-kira kapan kemudian akan berkomunikasi dengan atasan atau teman sejawat untuk membagi tugas, mungkin juga bilang ke atasan jika ada tugas mungkin jangan mendadak dan sebagainya. Apakah ada rencana seperti itu? Ini mendadaknya dari wali murid. Wali murid meminta dan saya punya plan. Nah, kepala sekolah menyuruh saya, ya saya minta, maka tidak bisa yang lain, katanya karena saya wali kelasnya jadi saya harus berangkat, sedangkan saya masih punya tanggung jawab ABC tadi. Ya otomatis kalau dengan kepala sekolah, Pak Mas tahu kan ya, kalau kepala sekolah juga punya program lain. Ya, kalau beliau itu sudah memerintahkan bawahan, ya otomatis loyalitas kita yang dipertaruhkan di sini ya. Kita harus punya loyalitas yang tinggi kepada atasan. Senyampang itu bisa saya kerjakan. Ya saya kerjakan, tapi mengerjakannya itu tadi loh, dengan terburu-buru itu tadi loh yang saya tidak suka. Ya kalau dengan teman jelas, tapi pada saat sudah melakukannya, itu pasti ngomongnya sedikit-sedikit aku begini. Setelahnya, nah kalau setelahnya berarti kan saya itu dengan teman itu ya sekedar curhat aja, meringankan beban yang ada di otak supaya teman-teman tahu apa sih yang saya kerjakan hari ini. Kenapa saya tadi ya teman ada mbak istighfar ya itu aja sudah membuat kita ingat pada yang di atas agak ringan. Nanti ketika ada permasalahan lebih lagi, kira-kira ada teman bagian atau yang kira-kira bisa diminta tolong, mungkin ketika masih ada kelas, masih ada temannya sejawat, ada. Jadi kalau memang dari kepala sekolah itu langsung ini tolong kelasnya Budian di handle dulu ya. Ya tapi kan sebagai wali kelas, apalagi ini sudah dekat SAS ya Pak ya, kita sudah punya planning anakku ini di kelas nanti ada begitu kita keluar ada kurang lebih waktu 2 jam pelajaran atau 3 jam pelajaran, itu bagi saya sangat berharga. Meninggalkan mereka 2 jam pelajaran itu aja sudah kita kehilangan berapa menit, 60 menit lebih. Dan itu sebenarnya saya sudah bisa memasukkan review materi itu apa, itu yang dipikirkan. Materi kelas 5 ini banyak yang tidak terselesaikan karena ada ANBK. Jadi ada ANBK. Jadi kemarin itu waktunya sudah kurang lebih 1 bulanan kita pakai untuk persiapan ANBK. Jadi saya untuk menyiapkan SAS ini juga agak kepontalan. Nah, kemudian alhamdulillah sudah tahu ya dari ide-ide dari solusi dan perusahaan yang disampaikan sudah muncul semua ide-idenya, solusi-solusinya adalah dari perbincangan hari ini kemudian apa yang kalian rasakan dari perbincangan kita hari ini. Dari perbincangan kita pada pagi hari ini setidak-tidaknya jenengan dari SD lain sudah saya ajak untuk sharing, permasalahan yang kemarin membebani saya, dan jenengan sudah menggali kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang itu kan secara tidak sadar saya sebenarnya kemarin itu saya sudah memunculkan opsi ini dan itu yang membuat saya agak sedikit lega. Permasalahan saya itu sebenarnya saya sudah bisa mengatasi sedikit-sedikit gitu loh. Terus sekarang ini jenengan sudah mulai bisa menurut saya sudah menggali memori saya untuk apa yang harus dilakukan dan apa seharusnya yang akan dilakukan, membicarakan dengan teman, membicarakan dengan kepala sekolah. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi semoga perbincangan kita, diskusi kita pada hari ini bermanfaat bagi kita. Mungkin bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Insya Allah. Dan kedepannya bisa manajemen waktu lebih baik lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Masar. Iya Bu. Gimana perasaannya? Alhamdulillah sekali rasanya. Alhamdulillah baik. Setelah coaching tadi ya? Iya, benar sekali. Tadi setelah coaching itu luar biasa sekali. Saya itu merasakan sebagai seorang yang mengarahkan coaching, di mana coaching tersebut bercerita banyak permasalahan kepada saya. Nah, kemudian saya mencoba untuk menggali lebih dalam lagi permasalahannya coaching dan mencoba memancing coaching untuk memunculkan ide-idenya. Jadi saya merasa sangat tertantang sekali dan merasa bertambah pengalaman. Oke. Nah,
yang ingin saya ketahui ya Pak Mas Arya, tadi saya sudah melihat jenengan sebagai coaching. Nah, bagaimana perasaan Pak Mas sendiri menilai performa dalam kompetensi? Baik, terima kasih Bu. Saya sendiri ketika melakukan coaching Bu ya, kepada coaching, saya merasakan yang pertama itu gugup gitu Bu ya. Jadi saya itu takut salah gitu, karena di dalam menjadi coach itu kan ada rumusannya, ada urutan-urutannya. Kadang saya tuh suka lupa gitu Bu. Kadang saya tidak memenuhi semua standar yang harusnya dilakukan. Kadang itu saya tuh takut salah gitu kan. Jadi kadang itu saya gugup, kemudian jadi apa ya, kurang memperhatikan si kuncinya. Nah, itu mungkin yang perlu saya perbaiki. Oke. Dan apa yang membuat Pak Mas sendiri menilai demikian? Saya melihat demikian tuh biasanya itu karena beberapa hal itu kadang saya luput ya, saya sampaikan ke kunci, misal pemberian motivasi, kemudian mengarahkannya juga kurang pas itu yang biasanya kesalahan saya yang sering saya lakukan. Oke. Nah, baiklah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan hari ini? Boleh. Siap Pak Mas ya? Nah, terima kasih. Dari refleksi atau hasil pengamatan saya yang setelah Pak Mas melakukan coaching tersebut, ada beberapa hal yang saya catat. Nah, di sini yang pertama, Pak Mas sudah melakukan proses coaching sesuai alur cerita. Sudah ada identifikasi masalahnya, sudah ada tujuannya dulu, terus identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawabnya. Itu sudah terlihat. Tapi di sini kurang sedikit penekanan. Jangan kan tadi bilangnya ingin menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah itu motivasinya. Nah, jenengan sudah mendengarkan, tetapi untuk mengidentifikasi masalah yang jenengan ambil tadi, menggali informasi. Nah, itu jenengan kurang kuat menggalinya dari si kunci ini. Jadi si kunci menceritakan, tetapi untuk menggali informasi untuk bagaimana ke depannya, bagaimana solusinya, hanya dengan solusi seperti ini, tetapi tidak menitik beratkan solusi yang akan digunakan A yang seperti apa, B seperti apa, atau C seperti apa. Kalau sudah ada solusi A, saya akan melakukan ini, kan lebih muncul lagi solusinya. Mungkin yang saya tangkap tadi seperti itu. Yang kedua, pencapaian Pak Masar dalam coaching itu, saya sudah merasa nyaman. Nah, nyaman dengan kuncinya, sudah merasa nyaman. Jadi di sini Pak Masar tidak kelihatan gugup, atau Pak Masar sebagai kunci itu bisa memberikan solusi juga kepada coachingnya. Nah, jadi permasalahan itu sudah mendapatkan solusi, meskipun tadi itu ada solusinya, solusi A, B yang tidak kelihatan muncul A yang seperti apa, tetapi jenengan sudah mengarahkan si kunci ini untuk mendapatkan solusi yang kunci pikirkan. Karena kuncinya tadi tidak bilang masa kok apa itu solusinya seperti ini, tapi si kunci sudah mempunyai bayangan, bisa menyelesaikan masalahnya. Terus dari itu yang saya tangkap Pak. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang Pak Masar untuk meningkatkan performa atau kompetensi yang akan datang? Baik, terima kasih Bu. Jadi setelah tadi Christine memberikan banyak sekali masukan ya. Jadi memang benar sekali Bu, yang kurang saya memang di dalam menggali informasi, saya kurang mendalam. Kemudian yang kedua dalam memberikan arahan untuk melakukan tindakan nyata atau nyata, solusi-solusi dari permasalahan A, solusinya apa, dari permasalahan B, solusinya apa, itu yang perlu saya tingkatkan lagi untuk lebih detailnya. Nah, maka dari itu saya harus lebih banyak belajar Bu, dan juga menambah jam terbang tentunya. Jadi kapan dan di mananya, dengan siapa sudah ada pikiran di benaknya Pak Masar ya? Ya Bu. Dengan siapa, kapan itu sudah terfikirkan oleh Pak Masar ya. Nah, dari ini saya mohon maaf ya Pak ya, sekalian juga izin memasukkan ini dalam supervisi akademik saya. Ya Bu. Ya.
Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Dari Pak Masar, dari yang didapat dari proses ini itu apa? Yang didapat Pak Masar hari ini? Terima kasih Bu. Jadi diskusi kita pada hari ini tuh saya merasa jadi mungkin lebih percaya diri, Bu. Jadi lebih percaya diri untuk menjadi coach, untuk mendampingi Puji, untuk menggali permasalahan Puji lebih dalam lagi dan memotivasi dan juga mengarahkan solusi-solusi Bu, ya, yang muncul dari Puji untuk segera melakukan aksi nyata. Itu saya merasa lebih pede Bu, ya, percaya diri. Saya berharap mungkin setelah ini saya akan lebih banyak mengcoaching teman-teman saya, terutama yang terdekat dulu, teman sejawat satu sekolahan, kemudian nanti mungkin bisa ke sekolah-sekolah yang sulit. Terima kasih Pak Masar atas proses coaching hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu. Salam untuk keluarga. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.